Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari, dan beberapa emiten ini merupakan request dari anggota Sobat Joker Trader. Semoga pandangan dan beberapa emiten ini layak dipantau untuk teman-teman bersama sehingga memperoleh cuan bersama di Sobat Joker Trader. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan Lini Masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi komposit di sini masih menguji area demand-nya di 6.528 sampai 6.490. Skenario masih cukup sama jika mampu bertahan di area demand ini atau di area support, mampu untuk menunjang mencoba break bullish kembali di 6.643 menuju area all time high yang baru di 6.754. Tetapi jika dia tidak cukup kuat di posisi area support, berkemungkinan besar akan turun mencapai area 6.259 sampai 6.223. Jadi saya pastikan teman-teman harus memastikan cash yang teman-teman capai sehingga tidak ada kerugian yang sangat maksimal ketika memang virus Omicron ini mampu berdampak negatif di IHSG. Saham pertama yang akan saya review ada saham Friends. Posisi saham Friends, salah satu saham emiten swing trade Sobat Joker Trader, sekarang low di 85 dengan close di 86. Low terakhir itu kalau teman-teman lihat ketika adanya bullish divergence itu terletak di 81. Jika memang area 81 menjadi catatan kita untuk menjadi area pullback, bisa saja kita notice sebagai area terbaru untuk support. Tetapi jika tidak cukup kuat area 81, paling tidak dia akan menguji area 75 sampai 80 yang merupakan area demand yang cukup kuat. Dan teman-teman bisa memanfaatkan buy on weakness jika teman-teman tertarik untuk saham Friends. Dari MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi. Selanjutnya ada saham CBMF. Salah satu emiten bintang Medan ini akan mencoba break dari posisi bearish channelnya, dan kalau kita lihat dia membentuk pola higher high dan higher low, lower low lower high terus, dan terakhir sudah membentuk lower low, dan harusnya dia membentuk lower high, dan berkemungkinan jika break memang akan diuji, paling tidak dia akan menguji area break bullishnya nanti di 93. Potensi supply yang akan diuji ada di 113 sampai 110, dan potensi optimal bisa mencapai area 124. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih cenderung distribusi. Akan tetapi jika volume akumulasi beberapa hari ke depan cukup bagus, potensi menuju area bullishnya sudah cukup bagus. Selanjutnya ada saham BBCA. Kalau kita lihat BBCA di sini masih cenderung bergerak di arah downtrendnya. Dan kalau kita downtrendnya masih cenderung membentuk area channel ya, bearish channel, dan berkemungkinan jika dia mampu di bawah 7.325, teman-teman bisa mengambil opsi untuk lakukan pembelian ya. Saya masih menunggu jika diberi kesempatan di bawah 7.000, di sini ada demand gap ya, bisa kita ambil kesempatan untuk lakukan entry. Paling tidak bisa diberi kesempatan 3 kali entry di 7.100, 6.900 dan 6.700. Secara MACD dan RSI masih cenderung distribusi, akan tetapi volume transaksinya sudah mulai menipis. Selanjutnya ada saham DVAM. Posisi saham non liquid ini kalau teman-teman lihat membentuk batasan sideways ya. Di sini ada batasan sideways di 432 sampai 340. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham DVAM, paling tidak teman-teman bisa memperhatikan area sideways ini saja. Ini menjadi batasan yang bisa teman-teman ambilkan risiko ringan dan risiko tertinggi. Dan kalau teman-teman jika ingin entry, paling tidak bisa menunggu di area 348 dengan 328, dengan target taking profit bisa di atas 400 sampai 432. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih cenderung melakukan permulaan akumulasi. Layak diminati jika memang DVAM mampu bergerak di atas 400. Selanjutnya saham kuas. Salah satu emiten kuas ini akan berkemungkinan berdampak ketika IPO saham Avian akan listing di Bursa Efek. Dan kalau kita lihat volume distribusi yang terjadi di 3 Desember itu sangat-sangat besar.
berkemungkinan akan menuju area low-nya terakhir itu di area low yang sama, paling tidak di 190. Jika area 190 mampu dijebol, saya pikir hindari dulu untuk saham ini. Secara MACD dan RSI masih cenderung belum bisa dibaca. Selanjutnya ada saham Kios. Posisi Kios di sini cukup bagus. Dia masih bergerak di area range rentang entry di 705. Selama dia tidak membentuk lower low baru, paling tidak dia tidak break di bawah 685, saya pikir Kios masih cukup bagus. Akan tetapi jika teman-teman ingin lakukan fast trade, paling tidak bisa entry di 700 atau di bawah 700, taking profit di 710 menjadi angka wajar. Supply gap dan yang cukup besar di 950 sampai 890 menjadi pandangan yang menggiurkan ketika kita ingin entry di saham Kios. Paling tidak jika teman-teman tertarik benar untuk saham ini, bisa melakukan akumulasi secara bertahap dengan catatan tidak break di bawah 685 karena cukup riskan, kecenderungan menuju area bawah kembali cukup besar. Lalu ada saham mainan yaitu saham Toys. Toys kali ini sudah ARB, dan kalau kita lihat secara tren yang dia sudah patahkan dan coba break itu akan diuji kembali. Paling tidak dia akan menguji area terdekatnya di 175, dan area 175 menjadi catatan kita untuk entry jika teman-teman tertarik untuk volatilitas di saham Toys. Mengapa dia tidak cukup kuat? Karena di sini ada area resisten yang sudah cukup kuat dan diuji di level 219. Jadi saya pikir wajar-wajar saja di reject dengan cukup kuat dengan pola hampir ARB di hari ini. Secara MACD dan RSI masih mengawali fase akumulasi. Akan tetapi jika volume distribusi pada hari ini cukup besar, mari kita lihat bersama apakah besok cukup kuat di atas 175 atau tidak. Lanjut kita akan ke saham MLPL. Salah satu emiten swing trade kita di sini masih bergerak di area 404 sampai area sideways-nya ini kalau saya tidak salah itu di 344, dan ini merupakan area rentang kita melakukan entry. Area demand gap menjadi catatan kemarin dan sudah terpenuhi, sudah tertutup. Maka lanjutan menuju area supply gap menjadi catatan kita untuk taking profit. Supply gap ada di 488 sampai 514. Secara MACD dan RSI sendiri masih cenderung melakukan akumulasi. Layak dan menarik dipantau jika teman-teman tertarik bisa melakukan 2 kali entry. Bisa di 344 dan 404. Dan maksimalkan potensi yang bisa dimiliki oleh saham MLPL. Selanjutnya ada saham WAPO. Salah satu emiten kopi ini akan membentuk lower low baru, dan kalau kita lihat pada time frame yang lebih kecil, cukup menarik dia membentuk lower low baru. Dia membentuk higher low, lower low, higher low, lower low, higher low, lower low, higher low, dan lower low kembali, dan berkemungkinan besar akan membentuk higher low baru. Dan paling tidak kalau kita melihat polanya seperti ini, berkemungkinan besar dia akan membentuk pola bullish flag kalau saya pikir ya, karena berkemungkinan dia akan membentuk bullish flag. Jadi saya pikir layak dipantau dulu untuk saham WAPO. Berkemungkinan seperti ini, jadi saya pikir layak dipantau dulu untuk saham WAPO dengan melakukan akumulasi secara bertahap saja. Paling tidak jika memang teman-teman tertarik, selama dia tidak melewati batas supportnya ini, karena di sini ada tail yang cukup menarik dan kita bisa jadikan area support, batasan di bawah 188 menjadi support terkuat untuk saham WAPO. Jika memang dia jebol dan tidak cukup kuat, paling tidak dia akan menguji kembali area resistance become support yang menunggu di bawah, yaitu di 140 dan 132. Secara MACD dan RSI sendiri masih cenderung distribusi. Selanjutnya ada saham udang yaitu saham CPRO. Emiten ini sudah bergerak di bawah 96. Jika teman-teman tertarik, paling tidak kita bisa menunggu area retest lanjutan berkemungkinan di 73. Jika teman-teman sudah entry di 96 sebelumnya, teman-teman bisa melakukan averaging down di 73. Karena di sini ada area tertentu mengalami volatilitas cukup tinggi di mana beberapa ekor terbentuk di area yang sama. Secara MACD dan RSI sendiri masih cenderung distribusi. Layak diminati jika dia mampu bertahan di angka di 73.
Selanjutnya ada saham udang juga PMMP. Posisi PMMP di sini terakhir, dia bertahan di area range demand-nya di 452. Area support lanjutan di 414 mungkin saja diuji jika area 452 tidak cukup kuat. Karena di sini ada area resisten cukup kuat juga. Kalau teman-teman lihat di 538 menjadi catatan untuk area resisten yang cukup kuat. Di sini kita ubah menjadi warna kuning menjadi area entry supaya lebih indah untuk kita analisis. Selama dia bertahan di area 452 sekali lagi cukup layak diminati, tetapi lebih baik kita entry di 414 yang merupakan area resisten become support. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih cenderung distribusi, akan tetapi volume distribusinya sudah mengalami pengurangan. Lanjut ada saham BRIS. BRIS di sini sudah breakdown sebelumnya dan kita masih menunggu di area entry kedua di 1705. Jika diberi kesempatan di area 1705 menjadi kesempatan baik untuk entry di saham BRIS. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih cenderung distribusi. Lanjut untuk saham SWOT. Untuk saham SWOT di sini mampu pullback paling tidak di 169. Potensi penurunan bisa mencapai area 149 dan teman-teman bisa memiliki money management untuk entry di saham gorengan seperti ini. Paling tidak jika teman-teman melakukan entry pertama di 169, teman-teman juga harus mempertimbangkan 2 kali entry di 149. Dengan catatan, jika dia mampu bergerak di bawah 149, teman-teman langsung disiplin melakukan cut loss. Taking profit masih cukup optimal di 219 dengan volatilitas yang cukup tinggi di saham SWOT. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih cenderung akumulasi, akan tetapi volume akumulasinya sudah cukup kecil. Lanjut kita ke saham Bank Ganesha atau bank digital. Bank Ganesha, emiten bank digital ini mampu break kembali di bawah 216. Potensi lanjutan akan menguji area 238 sampai 252. Secara MACD dan RSI baru saja akan mengawali fase akumulasi, di mana fase akumulasi ini sudah dimulai di 3 hari berturut-turut. Dari volume MACD sendiri menandakan distribusi sudah mengalami pelemahan. Selama area 216 cukup kuat, saya pikir 238 mungkin bisa dicapai di minggu ini. Selanjutnya ada saham MTDL. Posisi MTDL selalu membentuk candle doji dan masih rentang range yang cukup sama di 4090 sampai 3400. Jika teman-teman tertarik bisa entry pertama di 3400 dengan mempertimbangkan area pullback yang sudah terjadi di beberapa kali hari di 15 November, 3 November, dan 2 November. Jika teman-teman memang masih memantau untuk saham MTDL, area 3400 layak untuk kita lakukan titip sendal. Jika MTDL mampu bergerak di area 4090, saya pikir valuasinya sudah cukup mahal dan risiko untuk entry-nya sudah cukup tinggi. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih cenderung distribusi dan berkemungkinan akan diberi kesempatan untuk entry di 3400. Selanjutnya ada saham KF. Posisi saham KF di sini masuk di area demand-nya kembali di area 2470 sampai 2320. Posisinya jika mampu bertahan di area sini masih cukup bagus, dengan catatan tidak mampu breakdown di bawah 2320 karena kecenderungan akan menuju area bawahnya kembali yang berkemungkinan akan menutup demand gap yang sudah ditunggu di 1720. Memang variasi virus Omicron ini mampu memberikan dampak di seluruh bursa di dunia. Paling tidak jika memang bursanya mampu berdampak negatif, kita bisa menunggu di area demand gap di 1720 untuk melakukan pembelian secara bertahap. Area demand gap bisa teman-teman lakukan titip sendal terlebih dahulu untuk menotis saham emiten kesehatan KF. Lalu ada saham HDFA. HDFA di sini masih bergerak di bawah 256 sampai 264 yang merupakan area break bullish. Target optimal masih di 294. Kalau teman-teman lihat di sini ada area catatan sejarah, jika dia membentuk area base, disinilah terjadi fase akumulasi. Paling tidak jika teman-teman memang tertarik untuk saham HDFA, paling tidak dia harus membentuk area sideways-nya juga. Paling tidak di range 236 sampai 226 untuk memimpin akumulasi terbaiknya. Jika akumulasi itu sudah terpenuhi, saya pikir untuk menaikkan muatan sudah cukup ringan karena penumpang sudah penuh. Lagi-lagi layak dipantau untuk break bullish-nya untuk saham HDFA ini di 256 sampai 264.
Selanjutnya ada saham IATA. Salah satu emiten transportasi pertambangan ini masih bergerak di bawah 73 dan 74. Dan teman-teman yang sudah entry, teman-teman bisa mempertimbangkan jika ingin entry kembali di 65. Tetapi jika teman-teman sudah entry di saham IATA di range harga 74 dan 73, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk cut loss jika dia bergerak di bawah 70. Karena jika dia mampu bergerak di bawah 70, potensi akan meneruskan penurunan mencapai 65. Target optimal masih cukup sama, saya pikir di 81 dan 87 yang sulit dicapai, walaupun sempat dicapai pada posisi 2 Desember kemarin. Selanjutnya ada saham Atap. Posisi saham Atap di sini sudah menutup area gap di 163 sampai 156 yang merupakan demand gap. Sesuai dengan pandangan saya, ketika demand gap atau hutang sudah tertutupi, pergerakan cukup ringan nanti akan dilakukan emiten tersebut. Dan dapat dilihat pada hari ini, emiten Atap mampu bergerak dengan cepat dalam jangka waktu 10 menit saja bisa mencapai high di 174. Memang area break bullish-nya di 172 sudah cukup sulit ditembus. Tetapi jika mampu ditembus dengan volume yang sangat signifikan pula, potensi akan menuju area 193 sampai 212. Target optimal saya masih optimis jika mencapai area 232 sampai 234 dengan catatan melakukan trailing stop untuk menjaga potensi kenaikan harga dan meminimalisir kekurangan profit. Area entry masih cukup sama jika teman-teman memang tertarik untuk saham Atap, entry di 163 dan 156. Selanjutnya ada saham Kino. Posisi Kino di sini masih bergerak di area low yang sama. Jika teman-teman memang tertarik, di sini ada area support di 2000 dan sampai range di 2030. Jika dia bergerak di bawah 2000, teman-teman bisa hindari dulu untuk saham ini, karena berkemungkinan besar akan turun mencapai area low terakhir itu di 1940. Dan ini merupakan area low rentang untuk teman-teman perhatikan entry di saham Kino. Emiten Kino ini merupakan emiten consumer, dan selama pandemi ini belum cukup diredahkan, apalagi virus Omicron Corona ini sudah cukup memberanikan diri untuk berkunjung di beberapa negara, saya pikir cukup riskan sekali emiten-emiten consumer nantinya. Harap hindari dulu memang jika memang ini tidak cukup bagus. Jika memang tertarik untuk akan dividennya, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk entry di hari-hari mendekati dividen, atau teman-teman bisa memperhatikan area low yang sama untuk meminimalisir resiko kerugian. Selanjutnya ada saham Pura. Posisi saham Pura di sini akan melewati area 66 dan 63. Potensi lanjutan bisa saja mencapai area 70 dan 80 kembali. Selama catatan 66 dan 63 ini cukup kuat dijadikan area support. Secara MACD dan RSI sendiri memang masih mengindikasikan akumulasi. Layak diminati jika memang area 63 dan 66 cukup kuat. Selanjutnya ada saham emiten teknologi yaitu ATIK. ATIK sebelumnya sudah sesuai dengan skenario, tetapi banyaknya ajang taking profit kemarin sudah cukup sulit melewati target yang sudah kita ingin capai, yaitu beggar. Dan kalau kita lihat di sini ada area resisten cukup kuat yang pernah dijadikan area support juga di batasan 790. Selama dilakukannya fase akumulasi, kita sudah melakukan akumulasi cukup lama, dan kita wajar saja melakukan taking profit untuk merotasi nominal valuasi emiten yang akan kita lakukan pembelian kembali di emiten berbeda. Jadi saya pikir sekarang sudah masuk kembali di area fase akumulasi di 635. Jika teman-teman tertarik, bisa entry secara bertahap saja atau cicil secara perlahan. Batasan resiko kerugian di bawah 580. Selanjutnya ada saham BCIP. BCIP di sini sudah sesuai dengan target entry kita di 92 dan 86. Batasan risiko jika dia mampu bergerak di bawah 86, teman-teman bisa melakukan cut loss. Tetapi jika masih bergerak di area tersebut, saya pikir posisi supportnya sudah cukup kuat. Tadi dia akan menguji area 105 dan 103, masih cukup sulit untuk ditembus karena secara optimal dia akan menguji kembali area 121 sampai 117. Potensi masih cukup
kuat untuk saham BCIP, apalagi dia akan menguji kembali berkemungkinan besok di 92 dan 86. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi, akan tetapi volume hari ini sudah cukup bagus. Berkemungkinan besok akan lanjut. Selanjutnya ada saham kuning yaitu Yellow. Yellow di sini sudah memperhatikan area tertentu untuk membentuk area base. Hati-hati, jika dia sudah membentuk base, bisa saja terjadi seperti di waktu yang lampau di bulan Agustus hingga bulan September, dan berkemungkinan memulai kembali di area 27 Oktober sampai 3 November, dan berkemungkinan akan mengulang hal yang sama di bulan Desember ini. Secara singkat kalau kita lihat di sini ada supply gap menjadi target optimal untuk saham Yellow mengalami kenaikan. Akan tetapi target terdekat adalah area supply di 218 sampai 208. Secara MACD dan RSI fase distribusinya selalu mengalami pengurangan. Jadi bisa dicatat untuk saham Yellow masukkan watchlist. Yang terakhir ada saham Oasa. Oasa hari ini melakukan perlawanan dari posisi market dan arah dengan sangat signifikan, karena ownernya melakukan buyback secara kuat dengan menginginkan posisi emitennya balik kepada si pemilik. Dan kalau kita lihat dia membentuk pola double bottom. Paling tidak dia akan mencapai area 330 merupakan area resisten terdekat saya pikir. Dan teman-teman bisa memperhatikan jika dia cukup kuat melewati area 290, bisa kita jadikan area support sebagai catatan untuk mempertahankan posisinya untuk menuju area 330. Jika area 330 mampu ditembus, maka potensi lanjutan bisa mencapai area 382. Secara MACD dan RSI baru saja mengawali fase akumulasi, dan kalau kita lihat volume barnya sudah cukup besar. Jadi saya pikir menarik untuk dipantau jika teman-teman tertarik untuk saham Oasa. Sekian dulu dengan ulasan saham di beberapa emiten, terdapat 25 emiten menarik. Semoga pandangan kali ini mampu memberikan cuan bersama untuk Sobat Joker Trader. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan Lini Masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Seorang pemula trader haruslah cakap juga dengan technical analysis, apalagi bandarmologi atau broker summary yang setiap harinya kita lakukan analisa entry dengan catatan broker, itu sudah tidak mampu memberikan manfaat. Jadi jika teman-teman tertarik untuk belajar technical analysis, bisa langsung personal message kepada saya. Saya ucapkan terima kasih.